selamat sehat buat kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nola Bandria dengan NIM 0320210038 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A tingkat 1 Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem muskuloskeletal. Baik, dapat kita ketahui dulu bahwa sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Muskulo itu otot, skeletal itu tulang. Baik, sistem muskuloskeletal ini juga terdiri dari beberapa tulang. Kita mulai dari bagian kepala. Yang pertama, tulang dahi atau frontalis. Tulang frontal atau tulang dahi berbentuk pipi. Tulang frontal dikenal juga dengan disebut tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk pelindung otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Selanjutnya kita ke tulang temporalis. Ada kiri dan kanan. Fungsi dari tulang temporalis adalah membantu membuat struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selanjutnya masuk kita ke tulang ubun-ubun atau perientalis. Jenis-jenis tulang tengkorak ini terletak di tempat di belakang tulang frontal. Bisa juga disebut sebagai tulang ubun-ubun. Tulang parietal berfungsi untuk membantu seluruh bulat yang kuat di atas bagian otak. Selanjutnya kita masuk ke tulang belakang atau occipitalis. Tulang occipitalis merupakan tulang berbentuk pipi yang lokasinya terletak di bagian belakang. Jenis tulang tengkorak ini mempunyai lubang yang dapat menjadi penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi penting dari tulang occipitalis adalah melindungi otak dan pusat memproses penglihatan. Selanjutnya tulang hidung. Tulang hidung ini membentuk jembatan hidung yang ukurannya serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan dan membuat kontur hidung manusia. Setelah itu masuk kita ke tulang sphenoid atau tulang baji yang di sini. Fungsinya adalah sebagian besar bagi tulang tengkorak, sama seperti tulang pelipis. Tulang sphenoid juga berbentuk yang irregular. Fungsi dari tulang ini adalah melindungi struktur otak dan saraf. Dan selanjutnya tulang pelipis, zygomaticus, yang artinya tulang pipi atau dikenal dengan nama Latin OS. Zygomaticum ialah salah satu tulang yang terletak di bagian kepala dan anggota dari tulang tengkorak serta termasuk tulang penyusun wajah. Tulang pipi terletak pada bagian rangka wajah, tepatnya di bagian depan di bawah mata dan melebar di samping sebagai pembentuk wajah seseorang. Yang berfungsi yang pertama untuk membentuk karakter wajah seseorang, kedua melindungi mata dan area sekitarnya, ketiga area kecantikan bagi seorang individu, terlebih seorang wanita. Selanjutnya tulang rahang atas yang dimana tulang maksila atau membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan sebagai dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Dan berikutnya adalah tulang rahang bawah di sini atau mandibula. Tulang
Tulang bawah atau tulang mandibula adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang rahang bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Selanjutnya bagian tulang di bagian lengan yang terdiri dari beberapa tulang lengan atas atau humerus. Tulang ini berada di antara sendi bahu dan sendi siku. Tulang lengan atas memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat meletaknya banyak otot penting sekaligus mendukung pergerakan lengan. Selanjutnya tulang pengupil atau radius, yang dimana fungsi tulang radius untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Tulang pengupil atau nama lainnya radius adalah tulang lengan bawah yang menyambung siku dan tangan sisi ibu jari. Selanjutnya tulang hasta atau ulna. Tulang ulna merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, sejajar dengan tulang pengupil. Fungsi tulang hasta adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Fungsi tulang ulna juga diketahui dapat berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Selanjutnya tulang karpus. Fungsi tulang karpus yang utama adalah untuk membantu pergerakan tangan pergelangan tangan dan jari. Ini juga berfungsi untuk menghubungkan jari dengan jaringan dan tulang-tulang lainnya. Berikut tulang metakarpus yang dari sini. Fungsi dasar dari tulang metakarpus pada telapak tangan adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari, membentuk kerangka tangan. Dan tulang yang terakhir adalah tulang falang. Ini tulang falang. Fungsi dari tulang falang adalah memberi struktur pada telapak tangan Anda. Setiap tulang falang terdiri dari tiga tulang pembentuk, dan hanya ibu jari yang memiliki dua tulang pembentuk. Pada tulang jari terdapat tiga sendi yang memungkinkan jari untuk menekuk atau beragam ke suatu arah. Selanjutnya gelangan pinggul yang terdiri dari sakrum, tulang belakang. Sebagian penanggung berat badan bagian atas ketika kita duduk atau berdiri. Letak tulang kelangka berada di belakang tubuh. Selanjutnya tulang kosigis yang berfungsi untuk menyangga tulang-tulang di sekitar kosigis menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Selanjutnya tulang pudis atau tulang berada di bagian tulang bawah tulang kelamin di sini. Gabungan antara dua tulang pubis dari dua sisi pinggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berhubung melindungi alat kelamin wanita. Selanjutnya tulang ilimun terdiri dari dua buah, yaitu kiri dan kanan. Fungsi adalah menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai besar titik jangka otot dan tendon dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Masuk kita ke tulang isikum, berbentuk setengah lingkaran dan mendapatkan ke atas. Fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki sebagian atas. Selanjutnya masuk ke organ tulang anggota gerak bawah yang dimana terdiri atas tulang paha atau femur. Penjelasan ini sesuai dengan salah satu fungsi tulang paha. Sebagian tempat melekatnya otot dan pigmen. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa tulang paha atau femur adalah
tulang kering atau tibia. Tulang kering disebut juga dengan tibia, berbentuk pipa yang merupakan kerangka utama dari tungkai bawah. Oleh karena itu, fungsi utama dari tulang tibia adalah menopang tubuh bagian atas agar dapat tegak berdiri. Selanjutnya tulang fibula atau betis di sini. Merupakan tulang panjang tipis yang terletak di bagian belakang bawah tungkai. Tulang yang berdampingan dengan tulang kering atau tibia ini memiliki peran penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Tulang pergelangan kaki atau tarsus yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang kaki atau tulang bagian bawah dengan telapak kaki. Di sini. Selanjutnya tulang metatarsa. Tulang ini fungsinya dari tulang metatarsa pada jari kaki ini membentuk menyimbangkan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya falanges, yang dimana jari-jari kaki akan meluntur dan memanjang untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari atau berdiri. Selanjutnya tumit atau calcaneus, yang ini adalah salah satu sistem pertahanan tubuh yang terletak di bawah kaki. Calcaneus sendiri adalah tulang terbesar di telapak kaki. Oleh karena itu, tulang tumit bertanggung jawab untuk menopang berat badan, terutama saat berjalan atau berlari. Berikutnya kita masuk kepada bagian ruas tulang belakang ini atau occipitalis. Dapat kita ketahui tulang belakang atau occipitalis adalah tulang yang berbentuk lempengan trapesium dan beberapa di bagian bawah tulang tengkorak. Ini merupakan salah satu 7 tulang yang menyatu dan membentuk tulang tengkorak. Ruas tulang belakang atau occipitalis terdiri dari beberapa tulang, yaitu 7 ruas tulang leher atau cervicalis berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, meringankan dan menggunakan kepala. 12 ruas tulang punggung atau thoracic memberikan struktur atau menyokong tubuh serta melindungi saraf dan tulang belakang. 5 ruas tulang pinggang ini atau lumbai, pelindung saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terletak pada rongga perut. 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum menjadi penopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. 4 ruas tulang ekor menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Yang terakhir adalah tulang depan atau 12 pasang rusuk yang terdiri dari beberapa tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati terletak pada rusuk sejati dekat tulang dada, yang fungsinya untuk melindungi organ penting di dada seperti paru-paru dan jantung. 3 pasang tulang rusuk palsu adalah tulang yang bagian belakang menempel pada tulang punggung, sedangkan bagian depan menempel pada tulang rusuk di atasnya. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian dari dalam tubuh, contohnya dada, paru-paru, jantung, dan hati. 2 pasang tulang rusuk melayang fungsinya untuk melindungi organ dalam, namun tulang rusuk ini lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Dan tulang dada atau sternum terbagi 3, yaitu tulang hulu dada atau manabrinum streni, kedua tulang badan atau dada atau corpus sternil, ketiga
tulang tajuk pada xiphoid.